Hai, Assalamualaikum sahabat, sahabat Komuba, ketemu lagi barengan Kaneni. Kita akan membahas soal-soal fundamental bahasa Indonesia yang sering sekali bikin adik-adik bingung ya. Supaya nggak bingung, yuk kita ikut bareng belajar sama Kaneni. Kita tonton videonya ya. Semoga adik-adik selalu sehat dan bahagia. Oke adik-adik, sebelum mulai kita akan baca doa terlebih dahulu. Oke, yuk kita baca doa belajar sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Oke, izin share ya. Pastikan adik-adik juga boleh deh langsung menekan catatannya ya biar adik-adik bisa ngotret-ngotret karena begitu adik-adik menulis itu sama dengan adik-adik mengikat ilmu dengan tulisan ya. Oke, yuk. Nah, adik-adik, kita langsung saja akan membahas tentang unsur-unsur karya sastra. Apa aja nih? Di unsur-unsur karya sastra ini ada cerpen, ada drama, dan ada novel. Yang di dalamnya ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, sudut pandang, dan amanat. Ayo guys, kita langsung saja. Yang akan kita pelajari di sini ada 6 unsur penting dalam karya sastra ya. Yang pertama itu apa tadi? Tema. Tema itu adalah ide pokok cerita. Nah, ini tema. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok cerita. Oke, yang kedua apa? Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Berarti kalau ada tokoh dan penokohan, yang jelas ada nama tokoh dan sifatnya. Oke, yang ketiga ada alur. Nah, alur ini berarti dari mulai pengenalan, konflik, klimaks, sampai penyelesaian ya. Alurnya seperti apa? Nah, yang kemudian adalah latar. Latar itu apa tadi? Tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, ada apa lagi? Yang kelima ada sudut pandang. Nah, di sini ada sudut pandang orang pertama dan ketiga. Oke. Yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini apa nih? Biasanya dalam karya sastra. Amanat ini adalah pesan moral dalam cerita. Oke, kita rangkumnya tadi ya dalam unsur karya sastra yang penting ada 6, adik-adik. Yang pertama tema, kedua tokoh dan penokohan, tiga alur, empat latar, lima sudut pandang, dan 6 amanat. Oke, mudah ya. Yuk kita akan bahas secara detail biar adik-adik lebih mudah untuk memahaminya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita bahas dulu poin pertama tentang tema. Balik lagi tadi tema itu apa? Tema itu adalah ide pokok cerita. Nah, di sini tema ini gagasan utama atau pikiran pokok yang menjiwai seluruh cerita. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh isi karya. Nah, tema ini dibagi dua adik-adik. Ada tema mayor, ada tema minor. Nah, tema mayor ini apa? Tema mayor ini adalah tema utama. Kalau tema minor adalah tema tambahan. Nah, ini mudahnya ya. Untuk memudahkan adik-adik ya. Tema gagasan utama, pikiran pokok. Ada berapa tema? Dua. Tema mayor, tema utama, tema minor, tema tambahan. Gitu ya. Sip, dicatat ya. Jadi, cara menemukan temanya gimana? Kata kuncinya adalah cerita ini bicara tentang apa? Untuk menemukan tema. Cerita ini berbicara tentang apa? Perhatikan konflik utama, judul, dan pengulangan peristiwa dalam cerita. Nah, itu ya. Karena ini kasih kata kuncinya untuk menemukan tema. Oke, mudah ya. Mudah, Kak. Kita lanjut ya ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, setelah tadi adik-adik tahu unsur yang pertama tema, unsur yang kedua apa? Nah,
Unsur yang kedua, oke, sebentar. Belum ketiga, dua dulu. Mana ya dua? Nah, ini dia. Nah, unsur yang kedua dulu ya adik-adik, tokoh dan penokohan. Berarti kalau tokoh ingat ada namanya dong, ada ya. Terus sifatnya seperti apa? Nah, berdasarkan peran ini ada tiga adik-adik ya. Ada tiga nih. Ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Protagonis ini tokoh utama yang baik banget ya. Biasanya tuh disukai pembaca ya. Kemudian antagonis biasanya yang menentang si protagonis ini. Protagonis tadi apa? Baik ya. Jadi pusat cerita. Kalau antagonis biasanya jadi sumber konflik. Nah, ini kuncinya. Jadi sumber konflik. Aku garisin deh biar adik-adik lebih mudah. Sumber konflik cerita. Kalau tritagonis. Nah, tritagonis ini penengah adik-adik. Kasih ini deh, penengah atau pembantu. Membantu menyelesaikan konflik cerita. Oke, berarti berdasarkan peran ada berapa tadi? Tiga, Kak. Oke, yang pertama, protagonis. Berarti itu baik cerita, jadi pusat cerita utama. Yang kedua, antagonis lawan protagonis, sumber konflik. Kalau tritagonis yang ada di tengah-tengah, tiga ya, penengah konflik. Itu mudahnya. Oke. Nah, kalau berdasarkan peran itu tiga. Kalau berdasarkan watak ada dua. Yang pertama, tokoh datar atau flat. Yang kedua, tokoh bulat atau round. Berarti kalau tokoh datar tidak berubah, ngeflat aja, mudah ditebak. Kalau tokoh bulat, karena bulat dia kan dia berkembang terus berubah seiring cerita berlangsung. Kan bulat tuh naik turun. Bulat tuh kan ini ada naik turun naik lagi. Makanya dia berubah seiring cerita berlangsung. Kalau flat gampang, kalau flat datar gitu ya. Berarti gitu-gitu aja mudah ditebak gitu ya. Nah, kalau misalnya cara penggambarannya nih untuk mudah adik-adik menentukan tokohnya gimana, langsung diceritakan pengarang biasanya. Ya, kalau yang langsung diceritakan pengarang itu langsung misalnya Budi, tokohnya Budi sedang bermain bola, itu langsung. Kalau tidak langsung biasanya melalui dialog, tindakan atau pikiran tokoh. Temanku biasanya gitu ya. Temanku sepulang sekolah dia biasanya bermain bola. Nah, itu dia nyeritain dulu tindakannya apa, main bola gitu ya. Gitu adik-adik ya. Oke, kita bahas dulu deh ke yang ketiga ya, biar kita nanti di akhir untuk memahami semua lebih mudah. Mudah, 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 mudah. Yang ketiga, setelah tadi mengenali tema, kemudian tokoh, kita akan masuk ke poin alur atau plot. Nah, di alur atau plot ini tentang apa, Kak? Alur atau plot ini tentang tempat, waktu, dan suasana cerita berlangsung. Jadi latar tempat bisa aja ya, di mana? Di sebuah desa, di rumah sakit, di pinggir pantai, di sekolah boleh? Boleh. Di mana? Di rumah nenek boleh, di rumah kakek boleh, di taman bermain boleh. Pokoknya tempatnya di mana kejadian itu berlangsung. Oke, yang berikutnya latar. Kalau latar berarti waktu yang berlangsung, waktu yang sedang berlangsung saat itu apakah di pagi hari, di sore hari, di malam hari, dini hari, terus di tahun berapa itu latar waktu ya. Mudah ya. Kalau latar suasana berarti suasananya apa nih? Mencekamkah gitu ya, sedihkah, gembirakah gitu ya, atau lagi bingungkah? Nah, itu lebih ke emosi yang dirasakan. Mudah ya kalau latar. Mudah, Kak. Tentunya cuma tiga. Satu, latar tempat. Kakak, kalau aku di lapang bola, boleh kalau lagi main bola mah ya. Terus latar waktunya main bolanya kapan? Di sore hari jam 4 boleh. Latar suasananya, aku seneng banget gitu. Aku gembira main bola sama teman-teman. Boleh? Boleh. Mudah ya memahami latar. Mudah Kak, langsung aja. Siap. Kita langsung aja deh guys ke memahami yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima.
Nah, yang kelima ini kita memahami apa? Sudut pandang. Nah, di sini memang agak-agak unik ya, agak-agak klimaksnya biasanya memang kebanyakan tuh ini teh apa ya? Sudut pandang pertama atau ketiga gitu. Kebanyakan memang terjebaknya di sini. Ya, yuk kita sama-sama pemahamannya pelan-pelan aja, nggak apa-apa ya. Di sini sudut pandang itu berarti posisi pengarang dalam menceritakan kisahnya. Nah, kisah apa? Kisah yang ditulis tadi, ceritanya tentang apa gitu kan. Nah, kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama, ya, adik-adik, ingat, kalau sudut pandangnya sudut orang yang pertama, berarti adik-adik, apa yang kuncinya? Kata kuncinya di aku atau saya. Nah, sudut pandang yang pertama, aku atau saya. Nah, pelaku utamanya berarti gimana? Tokoh aku dalam tokoh utama yang menceritakan pengalamannya sendiri. Jadi kalau aku berarti dia nyeritain pengalamannya sendiri sebagai pelaku utama. Nah, ini kata kuncinya. Sudut pandang orang pertama, pelaku utamanya aku atau saya. Berarti kalau aku nih, Kaneni, itu Kaneni lagi cerita bahwa hari ini Kaneni sedang belajar bareng adik-adik tentang video fundamental bahasa Indonesia yang membahas tentang unsur-unsur dari karya sastra. Berarti itu kan tokoh utamanya aku ya, Kaneni yang sedang menjelaskan gitu ya. Kemudian ada yang namanya pelaku utama udah, ada pelaku sampingan. Kalau pelaku sampingan ini gimana, Kak? Nah, kalau pelaku sampingan ini, tokoh akunya bukan tokoh utama, tapi saksi dari kisah tokoh lain. Jadi, kan ininya bukan tokoh utama, berarti bukan aku yang nyampein ya, kalau sebagai pelaku sampingan. Contohnya, aku berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah tua itu. Ya, aku berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah tua itu. Wow. Nah, itu untuk contoh sudut pandang orang pertama, adik-adik. Nah, sampai sini bisa dipahami adik-adik? Oke, good. Kita akan lanjut ke sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga, ya kan? Sudut pandang orang ketiga ini kata kuncinya apa? Dia, iya. Dia, iya. Atau nama tokoh. Dia, iya, atau nama tokoh. Nah, di sini Maha tahu. Oke, Maha tahu berarti kalau orang sudut pandang orang ketiganya Maha tahu, pengarang mengetahui seluruh kisah, seluruh perasaan dan seluruh pikiran semua tokoh. Karena si sudut pandang ini Maha tahu ya. Kalau Maha tahu kan serba tahu ya, serba tahu apa aja Kak? Seluruh kisah, seluruh perasaan dan pikiran semua tokoh. Kalau yang terbatas gimana? Nah, kalau yang terbatas, di sini pengarang hanya mengetahui perasaan dan pikiran satu tokoh. Nah, itu bedanya berarti ya. Kalau Maha Tahu mengetahuinya seluruh kisah, seluruh perasaan dan seluruh pikiran semua tokoh. Oke, sampai situ ya. Kalau terbatas gimana? Pengarang hanya mengetahui perasaan dan pikiran satu tokoh saja. Itu bedanya. Ya, Maha tahu dengan yang terbatas. Mudah dipahami ya. Contohnya gimana, Kak? Contoh, Rina berjalan perlahan, jantungnya berdegup kencang. Di sini hanya satu ya tokohnya ya. Siapa? Rina. Rina ngapain? Berjalan perlahan. Terus perasaannya gimana? Jantungnya berdegup
kencang. Kalau kita lagi jalan sendirian, malam-malam jantung tuh suka deg 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 deg. Ada takut mungkin ya, malah gelap gitu kan. Aku sendirian, gak ada temen gitu kan. Berarti di sini tokoh yang diceritakan hanya Rina saja dan perasaannya tadi apa? Jantungnya berdegup kencang. Gitu adik-adik untuk memahami sudut pandang. Mudah ya? Bismillah, mudah, mudah, mudah. Kita lanjut. Nah, sudut pandang sudah. Sekarang kita akan masuk ke unsur yang keenam. Unsur yang keenam ini adalah unsur amanat. Oke, unsur amanat. Apa nih amanat? Pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Jadi setiap cerita, setiap kisah itu pasti ada amanatnya, ya. Apakah tentang kebaikan, keburukan, apapun itu, semuanya pasti mengandung amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang, ya. Nah, ini tuh penting ya untuk disampaikan karena biasanya kita sebagai pembaca tuh bisa menyimpulkannya setelah membaca full, ya, dari mulai kalimat utama ya sampai kalimat akhir, ya. Nah, supaya apa ini melalui karya sastranya supaya ada pesan moralnya ya, pesan moral atau nilainya. Nah, cara cara penyampaian amanat itu ada dua, guys, teman-teman, sahabat semua, adik-adik hebat. Yang pertama itu menyampaikannya secara tersurat, tersurat atau eksplisit. Nah, maksudnya kalau tersurat atau eksplisit ini kata kuncinya langsung dan jelas. Itu ya. Amanatnya langsung diomongin secara jelas, secara langsung oleh pengarang atau penulis dalam tokoh. Kalau secara tersirat, nih ya, implisit, itu tidak disampaikan langsung. Tapi pembaca harus menyimpulkan sendiri dari jalan cerita. Jadi kita nganalisa dulu, nggak boleh di skip-skip, baca pelan-pelan. Itu bedanya. Ya, jadi amanat itu ada berapa cara penyampaiannya? Ada dua. Yang pertama, eksplisit. Berarti eksplisit apa tadi? Langsung, jelas. Pengarangnya ngomong, ya. Maksud dari cerita ini supaya ayo adik-adik semua, marilah kita membuang sampah pada tempatnya, misalnya gitu ya. Itu langsung berarti ngajak adik-adik untuk hidup bersih, tidak buang sampah. Terus kalau yang implisit gimana yang tersirat? Kalau yang implisit atau yang tersirat tidak disampaikan secara langsung. Jadi kita harus baca kembali. Tapi kak aku males. Ya jangan males dong kan. Untuk memahami amanat itu memang kita perlu membaca pelan-pelan dan pahami resapi isinya. Ya, semangat ya karena bahasa Indonesia itu memang banyak teks yang harus dipahami dan dibaca sehingga adik-adik bisa menjawab soal-soalnya nanti ya. Terutama soal-soal yang akan nanti adik-adik temui di TKA ya. Sekarang kita langsung ke contoh alamatnya. Gimana contoh alamatnya, Kak? Contoh alamat. Kok contoh alamat? Contoh amanat. Ah, amanat, amanat, amanat. Siap. Contoh amanatnya kakak, oke, jangan mudah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Oke, yang kedua, kejujuran adalah kunci kepercayaan dalam persahabatan. Yes. Yang ketiga, hormatilah orang tua karena doa mereka sangat berarti. Wah, ini adalah contoh amanat ya. Ada pesan moralnya, ya kan? Jangan mudah menyerah ya dalam menghadapi cobaan hidup. Itu pesan moralnya bagus ya. Berarti kalau kita gagal, coba lagi. Kalau kita salah dalam menjawab soal, coba lagi. Ya kan? Salah itu bukan dosa ya, tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik lagi, mencoba lagi sampai akhirnya kita bisa. Gitu ya. Kejujuran adalah kunci kepercayaan dalam persahabatan. Ini juga pesan moral. Kebayang kalau kita punya teman yang gak jujur, mau nggak temenan sama dia? Gak mau ya. Jadi jujur itu penting dalam berteman. Kemudian yang ketiga, hormatilah orang tua karena doa mereka sangat berarti. Setuju banget, karena kita dilahirkan ke dunia ini adalah eh,
berkat mereka juga ya, berkat orang tua kita juga. Jadi kalau misalnya kita tidak menghormati mereka, nah itu baru kita berdosa, gitu ya teman-teman sahabat semua ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendoakan mereka, gitu ya, karena mereka doa-doa mereka itu akan tulus dan tentunya dikabulkan oleh Allah. Gitu deh, adik-adik sahabat semua untuk mengenali amanat ya. Jadi tadi amanat ada dua gitu. Sekarang adik-adik bisa dipahami ya sampai sini bagaimana tadi kita memahami contoh-contohnya ya. Sekarang yuk kita ada contoh langsung ke soal. Bacalah teks berikut lalu jawab pertanyaannya. Seperti biasa kita pakai klik method ya. Masih ingat adik-adik? Klik method. Apa nih klik method? Kenali dulu pertanyaannya. Nomor satu. Apa tema cerita di atas? Ayo, tema masih ingat? Ide pokok atau gagasan atau kalimat utama? Coba kita lihat di sini. Ya, di baris mana? Betul, di baris pertama. Budi adalah anak yang rajin dan jujur. Nah, berarti jawabannya tentang apa? Tentang kejujuran, persahabatan, atau perjuangan. Nah, ini ada kejujurannya ada persahabatannya ada perjuangannya ada. Nah, jadi jawaban yang tepat apa tentang kejujuran, ya. Oke, yang kedua, siapa tokoh protagonis? Jelaskan sifatnya. Ayo, perhatikan tokoh utamanya yang baik. Nah, protagonis. Berarti protagonis ini clue-nya, kata kuncinya adalah tokoh utama yang baik. Siapa di sini tokoh utamanya? Iya betul, Budi. Budi orang baik ya, karena dia apa? Sering membantu ibunya gitu ya. Terus dia juga rajin dan jujur gitu, menemukan dompet dikembaliin deh. Baik kan? Berarti sifatnya baik ya kan? Nah, terus apalagi? Apa amanat yang dapat dipetik dari cerita? Amanat berarti apa tadi? Amanat itu pesan moral. Amanatnya apa? Nilai moral yang bisa diterapkan adalah, nah, kejujuran ya. Ini tentang kejujuran adik-adik. Oke, yuk. Kejujuran itu penting banget kan ini. Setuju. Nah, sip ya. Kejujuran itu sifat mulia yang akan membawa kebaikan. Kita harus berbuat jujur, Kak. Meski ada kesempatan untuk berlaku curang, tapi kita tetap jujur. Oke, nah ini ya adik-adik ya, dicocokin ya jawabannya dengan jawaban adik-adik hebat. Sudah ada yang sama? Alhamdulillah. Oke, nah adik-adik coba. Sekarang, setelah adik-adik tadi menjawab soalnya bareng Kak ini adik-adik kerjakan secara mandiri ya. Di sini ada 6 pertanyaan, adik-adik boleh dijawab secara mandiri. Yang pertama, tentukan tema cerpen di atas. Yang kedua, siapa tokoh utama dan bagaimana sifatnya? Jelaskan dengan bukti dari teks. Oke, sudah. Nomor 3, susunlah alur cerita di atas sesuai tahapannya. Pengenalan dulu, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Oke, kalau sudah nomor 4, identifikasikan latar. Apa aja tadi latar? Tempat, waktu, suasana yang ada dalam cerpen. Oke, nomor 5. Dari sudut pandang apa cerita ini ditulis? Berikan alasanmu. Yang keenam, tuliskan amanat dari cerpen tersebut dengan bahasamu sendiri. Wow, itu adik-adik. Ada 6 ya, ada 6 latihan soal yang harus adik-adik kerjakan secara mandiri. Teksnya yang mana Kak? Yang ini ya. Sari adalah siswi kelas 8 yang pemalu. Ia selalu duduk di pojok kelas dan jarang berbicara.
Ketika lomba pidato sekolah diadakan, guru memintanya ikut. Meskipun takut, Sari berlatih setiap malam bersama ibunya. Pada hari lomba di atas panggung, lutut Sari gemetar. Namun, ketika mulai berbicara, suaranya terdengar jelas dan lantang. Sari berhasil meraih juara pertama. Sejak saat itu, ia tidak lagi merasa takut tampil di depan umum. Keren nih Sari ya. Oke adik-adik, boleh ya untuk 6 soal ini adik-adik kerjakan secara mandiri ya untuk mengecek juga nih sampai mana level pemahaman adik-adik untuk memahami unsur-unsur karya. Oke. Nah, mudah ya, mudah, mudah, mudah. Oke, adik-adik. Ini rangkuman dari kan ini ya. Nah, rangkumannya dari kan ini setelah kita menjawab tadi ya latihan soal, kemudian adik-adik tadi dikasih juga latihan mandirinya, kita mau membuat rangkuman dulu adik-adik. Ya, ada berapa tadi unsur dalam karya sastra? Ada 6, betul. Yang pertama apa? Yang pertama tema. Oke, tema itu apa? Ide pokok atau gagasan utama. Bagus. Kita checklist. Yang kedua, ada apa lagi? Tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini berarti adik-adik harus tahu siapa nama tokohnya dan sifat tokohnya. Nah, tadi sifat tokohnya ada berapa? Ada 3. Protagonis, yang baik tadi ya, yang jadi sumber cerita, antagonis, berarti dia sumber konfliknya, atau tritagonis, dia sebagai penengah yang mendamaikan, gitu ya. Yang ketiga ada unsur alur. Nah, alur ini adalah unsur ketiga dalam karya sastra. Di alur ini adik-adik itu biasanya harus ada pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu, kemudian konflik, kemudian klimaksnya apa, dan terakhir adalah penyelesaian. Oke, yang berikutnya adalah latar. Nah, latar ini gampang banget tadi ya. Tempat bisa sekolah, bisa playground, bisa apa lagi? Lapang basket, bisa rumah, bisa taman, kolam renang, perpustakaan, banyak pokoknya tempat aja. Waktu, waktu tuh apa tadi? Bisa pagi hari, siang hari, malam hari, bisa? Bisa. Kalau suasana cerita tadi apa? Aku lagi sedih, lagi senang, lagi bahagia. Suasana cerita ya lebih ke emosi. Nah, itu untuk latar adik-adik. Oke, di log ya. Oh, diingat-ingat. Yang berikutnya yang kelima, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini tadi ada 2 ya. Orang pertama, aku sebagai tokoh utama dan diceritain langsung, atau orang ketiga, dia, sehingga diceritain dianya gitu ya. Oke, yang berikutnya, yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat ini adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang, ya. Pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Jadi, pastinya ada yang ingin disampaikan kayak tadi kejujuran itu lebih penting dari segalanya. Berarti kan kalau kita hidup tuh harus megang prinsip yang utama adalah jujur. Pesan moralnya gitu, ya. Oke deh adik-adik, semangat belajar nih untuk TK SMP ya. Sebentar lagi kita mau ada, udah mau langsung intensifnya ya. Oke deh adik-adik, untuk bahasan unsur karya sastra kan ini akhiri ya. Semoga adik-adik setelah belajar bareng kan ini, nonton video fundamentalnya, adik-adik jadi lebih paham lagi untuk membedakan dan mengenali keenam unsur karya sastranya. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik. Tetap semangat, persiapan untuk intensif TKA-nya dimudahkan dan dilancarkan. Banyak berlatih, jangan takut salah. Ketemu lagi bareng kalian nih ya. Kita ketemu lagi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dadah. Assalamualaikum adik-adik sahabat.